Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya bisa hadir untuk menyampaikan materi tentang tata cara salat jenazah. Manusia hidup di dunia ini pasti tidak akan abadi, nanti akan meninggal dunia. Maka ketika ada manusia, tetangga kita, ibu kita, ayah kita, dan lain sebagainya, maka kita yang hidup mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama, harus memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga melaksanakan salat jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan. Bagi peserta didik juga harus bisa dan harus mengetahui dari mulai bacaan-bacaannya sampai akhirnya. Untuk kesempatan kali ini tidak akan membahas tentang memandikan dan mengkafaninya, tapi akan membahas tentang salat jenazahnya. Bagi siswa, kita harus mempunyai tujuan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan salat jenazah. Maka ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu salat jenazah, termasuk di dalamnya ada makna salat jenazah dan tujuan dilaksanakan salat jenazah menurut agama kita, yaitu agama Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal dan menguasai urutan gerakan dan bacaan salat jenazah, yaitu dari mulai takbir, doa untuk jenazah, sampai mengucapkan salam. Yang selanjutnya, peserta didik juga dapat mempraktekkan salat jenazah dalam situasinya atau simulasi, baik sebagai makmum ataupun imam, dengan mengikuti urutan yang benar sesuai dengan yang dianjurkan, disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, peserta didik memahami bahwa salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sebagian umat sudah melaksanakannya, maka yang lain tidak berdosa. Selanjutnya, untuk posisi imam pada salat jenazah, ini untuk jenazah laki-laki, maka posisi imam berada di dekat kepala jenazah. Sedangkan untuk jenazah perempuan, maka posisi imam di dekat perut jenazah. Untuk selanjutnya, setelah di posisi di belakang jenazah, maka semua yang akan melaksanakan sholat berdiri, lalu mengucapkan lafal niat. Walaupun niat itu ada dalam hati, tapi kalau dilafalkan itu nanti tidak jelek dan bagus kalau kita dilafalkan. Untuk jenazah laki-laki dan perempuan ini agak beda. Untuk jenazah laki-laki, niatnya kalau dilafalkan, usolli ala hadal mayyiti fulan bin fulan arba'a takbiratin fardol kifayati ima'man lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat atas jenazah laki-laki 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam hanya karena Allah Ta'ala. Itu kalau kita menjadi imam. Kalau menjadi makmum, hanya mengganti imam dengan makmuman. Untuk jenazah perempuan, niatnya kalau dilafalkan, usoli ala hadihil mayitati, pulanah binti pulan, arba'at takbiratin, fardol kifayati, ima'man lillahi ta'ala. Saya niat salat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam karena Allah Ta'ala. Nah, itu setelah niat dilafalkan, maka kita mengucapkan takbir dengan ucapan kalimah Allahu Akbar. Nah, setelah takbir, maka tidak usah pakai doa iftitah. Tidak usah pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan lain sebagainya, tapi langsung mengucapkan melafalkan surah Al-Fatihah dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, tidak usah dilanjut dengan membaca surat yang lain. Tapi kita langsung takbir yang kedua. Nah, takbir kedua mengucapkan lagi lafal atau kalimat Allahu Akbar. Setelah takbir kedua, maka kita membaca sholawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mau sampai di sana silakan, atau yang pendek yang biasa diucapkannya lafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tidak akan mengurangi keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah takbir yang kedua, maka kita mengangkat lagi tangan dengan takbir yang ketiga dengan kalimah Allahu Akbar. Nah, setelah itu, setelah mengucapkan kalimah Allahu Akbar, maka kita membaca doa untuk jenazah pada takbir yang ketiga. Untuk jenazah laki-laki dan untuk jenazah perempuan ini agak beda, yaitu dilihat dalam domirnya. Untuk laki-laki itu dengan kalimah hu, kalau untuk jenazah perempuan itu dengan ha. Nah, kalau jenazahnya laki-laki, maka diucapkan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, maka diucapkan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, itu domirnya yang membedakan untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Nah, setelah takbir yang ketiga, maka kita takbir lagi yang terakhir, yang keempat, dengan lafal Allahu Akbar. Nah, setelah Allahu Akbar, maka kita membaca lagi doa untuk jenazah pada takbir yang keempat. Ini juga sama, yang membedakan itu adalah isim domirnya saja, yaitu antara hu dengan ha. Untuk jenazah laki-laki, maka doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Nah, setelah selesai kita mengucapkan doa yang terakhir, takbir yang keempat, maka kita mengucapkan salam. Nah, kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ketika kita menoleh ke kanan, maka melafalkan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah itu kita menoleh lagi ke kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tata cara ataupun pelafalan dalam melaksanakan salat jenazah dari mulai takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga sampai takbir yang keempat. Ini mudah-mudahan menjadikan manfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan, juga untuk semua yang melihat pada video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.